Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Trifosa Hilkia Lepar dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 1 kelas B. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu demokrasi. Materi ini saya pelajari dari dosen saya yang luar biasa, yaitu Nerto Vandrame, Sarjana Olahraga, Magister Pendidikan. Nah, kita lanjut kepada pembahasan, yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat. Sistem ini pertama kali diterapkan di Athena, Yunani kuno pada tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi. Nah, menurut Abraham Lincoln sebagai mantan presiden Amerika, dia mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan oleh rakyat yang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme lainnya. Prinsip utama demokrasi adalah pemerintahan berdasarkan kehendak mayoritas, di mana setiap warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan publik. Nah, ciri-ciri demokrasi yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yang artinya pemerintahan yang berlandaskan pada kekuasaan rakyat, dan yang kedua pemilihan umum. Proses pemilihan pemimpin melalui pemungutan suara secara bebas dan adil. Dan yang ketiga, kebebasan berpendapat, yaitu memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut represi. Dan yang keempat adalah kebebasan pers. Adanya kebebasan media untuk memberikan informasi dan kritik terhadap pemerintah. Dan yang kelima adalah sistem peradilan yang independen, yang artinya adalah adanya lembaga peradilan yang independen untuk menegakkan aturan hukum. Nah, contoh-contoh negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Kanada, dan lain-lain. Dalam Indonesia sendiri, demokrasi diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi demokrasi di Indonesia seharusnya melibatkan hal-hal seperti kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi rakyat, perlindungan HAM, dan persatuan bangsa. Demokrasi juga mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pelaksanaan pemilihan yang adil dan jujur. Ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, memberikan ruang bagi keberagaman pandangan, dan memberikan kesempatan untuk mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Nah, demokrasi juga mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pelaksanaan pemilihan yang adil dan jujur. Ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, memberikan ruang bagi keragaman pandangan, dan memberikan kesempatan untuk mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Demokrasi juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, demokrasi adalah sistem yang memberi kekuasaan pada rakyat dan mempromosikan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan kebebasan. Inilah yang menjadi pembahasan saya pada saat ini. Terima kasih sudah menonton. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.